Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusbihani, kelompok 1, angkatan 35, Latsar CPNS 2021, Kabupaten Balangan, oleh BPSDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Materi kita hari ini yaitu etika publik. Etika publik ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah dalam perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di dalam etika publik ada yang namanya kode etik, yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Dan di sini saya akan menampilkan prinsip aparatur sipil negara. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir adalah profesionalitas jabatan. Di sini saya akan menyebutkan nilai-nilai dasar yang ada di poin pertama pada prinsip aparatur sipil negara. Sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 4, nilai-nilai dasar etika publik itu ada 15 poin. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Dan yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Dan yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesejahteraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sebagai calon ASN yang baik, kita harus mengetahui kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 5. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang ke-9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Poin 11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, kawan-kawan CPNS atau CASN sebagai calon ASN, dari video ini kita sudah mengetahui apa itu prinsip aparatur sipil negara, yang termasuk di dalamnya ada nilai-nilai dasar etika publik, dan juga kita telah mengetahui kode etik dan kode perilaku ASN. Semoga kita dapat menjadi ASN yang baik dengan mengamalkan poin-poin yang disebutkan tadi. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih telah menonton video ini.